kelompok 3 yang beranggotakan saya Irma Wulandari dengan NIM 14, saya Aisyah dengan NIM 03, saya Dini Asianti dengan nomor 10, saya Aisyah Putri Dalfiandi dengan NIM 04, saya Adia Fatma dari NIM 02, dan saya Firaski dari NIM 12. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang mikroskop dan bagian-bagiannya dan cara perawatannya. Selamat menyaksikan. Bagian yang pertama ini disebut dengan lensa okular. Lensa okular digunakan untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua ada lensa objektif. Lensa objektif digunakan untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati. Umumnya ada 3 lensa objektif dengan perbesaran 4x10 dan 40. Selanjutnya ada bagian dari makrometer. Nah, makrometer ini berfungsi untuk memfokuskan untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat, seperti ini. Ini untuk menaikkan dan ini untuk menurunkan. Selanjutnya, pada bagian ini adalah mikrometer. Gunanya untuk memfokuskan bayangan objek secara lambat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. Selanjutnya ada revolver. Revolver ini biasanya digunakan untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Misalnya kita akan mempergunakan lensa dengan perbesaran 4x10. Nah, kita memutarnya menggunakan revolver ini. Selanjutnya ada meja preparat. Meja ini digunakan untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati. Biasanya meja ini setelah preparat diletakkan, preparat tersebut akan dijepit menggunakan penjepit ini. Penjepit ini berguna untuk menjepit preparat di atas meja preparat agar tidak bergeser. Ketiga. Ini adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi untuk pegangan saat membawa mikroskop. Ini adalah diafragma. Diafragma berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk sehingga observer bisa memfokuskan dan membentuk jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. 3. Ini adalah kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Ini adalah kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk sebagai penyangga atau penopang mikroskop. 3. Ini adalah makrometer horizontal, berfungsi untuk menggeser meja objek ke depan dan ke belakang. Lalu ini adalah mikrometer horizontal, berfungsi untuk menggeser meja preparat ke kiri dan ke kanan. Ini adalah sumber cahaya. Cahaya akan dikumpulkan oleh diafragma dan dipantulkan oleh kondensor. Dan di sini 3. ini adalah sumber cahaya. Cahaya akan dikumpulkan oleh diafragma dan dipantulkan oleh kondensor. 3. Ini adalah lampu dan pengatur cahaya. Ini akan dihidupkan dan lampu akan hidup dan ini berkecil dan pemberbesar cahaya. Kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Kalau misalnya dengan saya pertama kita letakkan di tempat yang datar. Yang kedua kita colokkan kabel mikroskop ke kabel stop kontak. Yang ketiga kita nyalakan mikroskopnya. Yang keempat atur pencahayaan. Yang kelima kita atur diafragma. Di atas meja preparatnya, lalu dijepit menggunakan penjepit preparat. Lalu atur lensa menggunakan revolvernya, menggunakan lensa paling kecil. Nah, dengan lensa perbesaran paling kecil, naikkan
menggunakan lensa okuler, apakah objek sudah terlihat dari lensa okuler atau belum. Atur letak benda atau objek agar posisinya pas menggunakan makrometer dan mikrometer horizontal. Setelah objek terlihat, atur perjelasan objek menggunakan mikrometer horizontal. Setelah itu, lakukan perbesaran yang lebih detail menggunakan lensa perbesaran yang kedua. Selanjutnya, atur fokus menggunakan mikrometer kembali, lalu selesai. Ini hasil pengamatan kami mengenai preparat otot jantung. Nggak ada kelompok